Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai tes wawancara PPG Prajabatan. Khusus pada video kali ini kita akan bahas tentang kompetensi, compelling communication, dan continuous learning. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel ini, silahkan di-subscribe dulu biar nanti kalau ada update-update baru mengenai tes wawancara, mengenai perkembangan PPG, kita bisa update di sini. Baik, sekedar informasi Bapak Ibu bahwa kita akan bahas setiap kompetensi yang dinilai, kan yang dinilai dalam wawancara itu ada 10 kompetensi. Nah, di setiap video akan kita bahas dua kompetensi. Nah, di video ini kita akan bahas dua kompetensi, yaitu kompetensi ketiga dan kompetensi keempat. Nah, untuk kompetensi pertama sudah kita bahas di video sebelumnya ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan tes substantif, silakan Bapak Ibu bisa memesan e-booknya di nomor yang sudah kami terakan di sini ya. Di sini tulisannya sangat kecil. Ini juga sudah kami siapkan di deskripsi, linknya sudah ada, silahkan diklik saja linknya, link WA-nya ya. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama Bapak Ibu mengenai compelling communication. Di slide dituliskan menyampaikan informasi dan gagasan secara jelas dan ringkas kepada individu maupun kelompok. Berkomunikasi dengan cara yang berfokus dan menarik untuk mempertahankan perhatian orang lain. Nah, di sini kalau secara spesifik ini terkait dengan kemampuan komunikasi kita. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan jelas, dengan singkat, nah dengan efektif. Kita kan berbicara dengan orang, berkomunikasi dengan orang, maka kita harus memiliki skill atau kemampuan komunikasi yang baik. Setiap kata-kata kalimat yang kita keluarkan itu lebih baiknya itu kita sampaikan dengan cara yang ringkas atau dengan kata padat kemudian sangat jelas ya, berbobot. Oke. Nah, nanti di setiap kalimat yang kita keluarkan itu bisa langsung dipahami orang lain. Artinya tidak bertele-tele, tidak bertele-tele apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Khususnya saat kita bekerja tim dalam kelompok, nah maka di saat rapat misalkan, maka kita harus mampu menyampaikan kemampuan komunikasi yang baik. Nah, kemungkinan untuk menyampaikan informasi dan gagasan secara jelas dan ringkas ini dinilai dari cara bicara Anda ya oleh asesor, nanti dinilai dari cara Anda bicara, kemampuan Anda menyampaikan sebuah ide atau gagasan, cara Anda nanti menjawab sehingga asesor itu langsung menangkap apa maksud Anda. Nah, ini kemungkinan dinilai dari situ ya. Tidak secara langsung ditanyakan tetapi dinilai dari cara Anda berbicara, cara Anda menyampaikan sebuah ide, cara Anda menyampaikan sebuah jawaban kepada asesor. Nah, ketika nanti Bapak Ibu ditanya, misalkan dalam suatu permasalahan, maka Bapak Ibu harus fokus pada permasalahan tersebut. Jangan keluar dari permasalahan tersebut. Karena apa? Bisa saja permasalahan yang Anda sebut di luar konteks atau di luar fokus yang ditanyakan oleh asesor itu akan menjebak Anda sendiri, ya, akan menjebak Anda sendiri. Oleh sebab itu, ketika Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan dari asesor, lebih baik alangkah baiknya fokus pada masalah yang ditanyakan. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Di sini saya akan menyampaikan garis besarnya. Yang pertama adalah berkomunikasi secara jelas dan ringkas. Kemudian yang kedua, komunikasi fokus pada topik. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi yang menarik perhatian. Nah, tiga hal ini harus Bapak Ibu kuasai. Caranya adalah biar Bapak Ibu bisa menyampaikan suatu gagasan dengan penjelasan yang singkat dan jelas, maka Bapak Ibu harus tetap berlatih berbicara. Ataupun
kita dapat menyampaikan pesan dengan jelas itu dengan cara apa? Misalkan kita bicara, latih diri kita untuk membaca buku, untuk menulis. Nah, terutama menulis. Nah, di dalam menulis itu kan kita mengatur pola pikir kita. Kita membiasakan pikiran kita untuk berpikir secara runtut. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekarang mulai latihan untuk menulis, mulai latihan untuk bicara atau berkomunikasi, agar nanti Bapak Ibu saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari asesor, itu Bapak Ibu bisa menjelaskan dengan ringkas, jelas. Oke. Kita lanjut ke slide yang ketiga. Nah, ini mengenai tips ya. Ini mengenai tips. Nah, tapi ini silakan Bapak Ibu pelajari. Kita akan lanjut ke berikutnya. Oke, sebelum kita lanjut ke kompetensi berikutnya, bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan tes substantif, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui WhatsApp ini untuk mendapatkan e-book yang ada di sini ya, yang ini e-booknya. Baik, sekarang kita lanjut ke kompetensi yang keempat, yaitu continuous learning. Artinya kita harus belajar secara terus-menerus. Kita harus belajar sampai kapanpun, sampai kita meninggal. Terutama kita sebagai guru, maka kita tidak berhenti untuk belajar. Baik, di sini dijelaskan bahwa sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki sebagai pengajar. Aktif menemukan cara-cara efektif untuk terus mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Oke. Garis besarnya adalah kita di sini belajar mengembangkan diri, kemudian memperbaiki diri itu dengan cara terus-menerus. Nah, ketika Bapak Ibu nanti ditanya mengenai bagaimana tanggapan Anda ketika ada kurikulum baru, teori baru dalam pendidikan yang harus Anda terapkan dan itu merupakan perintah dari kementerian, maka Anda harus menanggapi dengan cara, saya akan terus mempelajari apapun teori-teori baru, apapun cara mengajar baru yang efektif untuk siswa-siswa saya. Nah, itu merupakan sikap yang mencirikan atau yang menggambarkan bahwa Anda itu adalah orang yang terus belajar, tidak berhenti untuk belajar, mau untuk belajar. Ketika ada teori baru, maka saya akan pelajari teori tersebut. Nah, begitulah cara Bapak Ibu untuk menjawab soal-soal seperti itu. Bapak Ibu harus menerangkan sikap Anda di sini bahwa Anda itu adalah orang yang terus belajar, orang yang terus memperbaiki apa yang kurang, dan terus mengembangkan apa yang menjadi potensi kekuatan Anda atau kelebihan Anda. Itu harus tetap dikembangkan. Kemudian ada sesuatu yang tidak bagus menurut kita di dalam diri kita, maka itu kita perbaiki diri ya melalui proses pembelajaran. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini agak flu, mohon maaf sebentar ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan garis besar mengenai continuous learning. Yang pertama adalah mengetahui kelebihan sendiri sebagai pengajar, kemudian menemukan cara efektif dalam mengajar, kemudian terus memperbaiki cara belajar. Itu garis besarnya. Nah, ketika Bapak Ibu ditanya mengenai teori-teori baru, kemudian ada sesuatu hal yang baru, maka Bapak Ibu harus menjawab dengan saya akan mempelajari hal tersebut dan saya akan mencoba mempraktikkannya. Nah, maka itu mencerminkan bahwa Anda adalah orang yang terus belajar, continuous learning, orang yang tidak berhenti belajar. Nah, itu merupakan jawaban terbaik bagi asesor ya. Oke, Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Bagi Bapak Ibu yang belum memesan soal tes substantif, silakan bisa dipesan di nomor WhatsApp yang ada di sini. Dengan bilang saja ke adminnya, Kak, pesan soal substantif. Adminnya saya sendiri ya. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.